Halo sahabat dan kerabat, di mana saja Anda berada, wherever you are. Salam damai, salam sehat dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Fredrik Makitan menjumpai Anda lagi di ruang yang sama, yaitu dalam acara Dia. Sebagaimana biasa, dalam acara ini kita akan mencoba menelusuri jejak-jejak kaki Yesus. Pada waktu 2000 tahun yang lampau, ketika Sang Anak Tunggal Allah ini hidup di bumi Palestina atau di tanah Israel. Dan kita akan berjalan dari peristiwa ke peristiwa untuk menyimak setiap peristiwa di dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu. Dan hari ini secara khusus kita akan kita akan tiba pada satu peristiwa. Dan kita akan menyoroti peristiwa itu, apa yang terjadi di situ. Dan peristiwa itu adalah peristiwa di mana Yesus Kristus, Sang Anak Tunggal Allah, menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Now, get your message. Nah, saya akan membacakan dulu satu laporan atau apa yang tertulis dalam kitab Injil. Memang peristiwa ini ditulis atau dilaporkan oleh tiga penulis kitab Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Dan saya akan pilihkan saja apa yang ditulis oleh Matius yang cukup singkat, yaitu dari Matius pasal 8 ayat 1-4. Saya akan membacakannya untuk Anda. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah memperlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ya, singkat saja tulisan ini, laporan ini. Sahabat, ini peristiwa yang terjadi di satu kota di wilayah provinsi Galilea di Israel Utara. Tidak disebutkan di kota mana itu. Boleh jadi masih di kota Kapernaum atau mungkin Yesus sudah keluar ke kota-kota yang lain. Kita tidak tahu persis. Nah, peristiwa ini terjadi seperti apa yang sudah dituliskan tadi. Jadi secara ringkasnya adalah bahwa Yesus ditemui oleh seorang yang sedang sakit kusta. Entah sudah berapa lama, kita nggak tahu. Nah, orang ini langsung tersungkur. Dia bertelut, menyembah Tuhan, dan apa yang dia katakan kepada Tuhan juga singkat sekali. Dia hanya katakan begini, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Begitu saja. Dia tidak berkata-kata tentang dirinya yang sedang sakit kusta. Ini diceritakan oleh penulis kitab Injil. Dia hanya katakan, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Ingat, kata-kata ini agak singkat, sangat singkat, tapi kita lihat di sini ada yang penting di sini. Dia katakan, bukan Tuan, apakah Tuan sanggup? Tuan sanggup menyembuhkan aku yang sakit kusta ini? Tidak. Jika Tuan mau. Dia seakan-akan sudah sangat yakin bahwa Yesus Kristus sudah mengenal dirinya. Dalam keadaan bagaimana, sakit apa, sudah berapa lama, seakan-akan dia sudah tahu semua itu. Dan juga dia sudah tahu bahwa tidak mungkin ada orang lain yang bisa menyembuhkan dia. Maka dia hanya katakan singkat saja, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Jika Tuan mau. Nah, ini tekanan-tekanan ini. Lalu Yesus langsung katakan, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Langsung lenyap penyakit itu. Nah, ini luar biasa. Langsung lenyap. Lalu Tuhan ingatkan kepada dia, "Nah, kamu jangan cerita-cerita di mana-mana ya. Jangan. Tapi sekarang kamu pergi pada imam, tunjukkan keadaanmu bahwa engkau sudah sembuh. Lalu jangan lupa memberikan persembahan khusus. Karena memang sesuai aturan dalam peraturan Musa, di mana mereka harus
orang yang sakit kusta ini harus memberikan persembahan. Ini perintah dari Musa. Berikan persembahan ke bait Allah, ya, dan tentu saja harus diterima oleh para imam. Nah, apa yang kita lihat di sini? Sebelum saya teruskan, saya mau ceritakan sedikit soal seperti apa nih soal penyakit kusta ini di Israel pada waktu itu, di zaman Yesus itu. Jadi semua orang tahu, walaupun sekarang ini penyakit kusta ini sudah dapat dikatakan tidak ada lagi di dalam kosakata medis dalam ilmu kedokteran pada saat ini. Tapi ini adalah sebuah semacam penyakit kulit, tapi tidak penyakit kulit biasa. Ini adalah penyakit kulit yang lain, yang dahsyat, dan biasanya itu bisa kelihatan pada jari jemari, tangan, atau kaki. Dia membengkak dan akhirnya itu mati rasa. Jadi orang yang menderita penyakit kusta ini dia sudah tidak rasa apa-apa lagi. Ini penyakit yang sangat berbahaya, sangat dahsyat, hingga sangat ditakuti oleh siapa saja pada waktu itu. Nah, biasanya orang yang sakit kusta ini menurut peraturan yang ada yang diberikan oleh agama Yahudi pada saat itu juga peraturan di dalam masyarakat. Mereka harus dikucilkan, dibawa, diisolasi di sebuah wilayah khusus di mana di situ tempat tinggalnya orang-orang yang sakit kusta supaya jangan sampai terjangkit kemana-mana kepada masyarakat. Dan bukan cuma itu, orang yang sakit kusta itu aturannya mereka harus memakai pakaian yang sangat lusuh. Sangat lusuh. Rambutnya juga urak-urakan begitu, tidak terurus, harus kusut dan sebagainya. Dan mereka juga harus sedikit setengah menutup muka. Nah, dan bukan cuma itu, mereka harus, kalau mereka berjalan di daerah mereka itu, mereka harus selalu berteriak, najis, 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 seperti begitu. Nah, mungkin tujuannya supaya kalau kebetulan ada orang yang lewat, orang akan tahu ini orang sakit kusta, supaya jangan mereka mendekat. Itu sangat berbahaya. Mungkin seperti itu. Nah, orang-orang semacam ini, sakit semacam ini, disebut sebagai satu penyakit yang bersifat yang progresif. Jadi intensitas penyakit ini terus bertambah secara bertahap. Sampai orang itu ya dalam kondisi yang memang sudah dapat dikatakan tidak bisa diselamatkan lagi. Dan biasanya orang kusta ini hampir tidak punya harapan hidup. Mengapa? Ada dua penderitaan. Di samping penderitaan tubuh, mereka juga mengalami penderitaan batin yang luar biasa. Karena dikucilkan, harus dilepaskan dari keluarga, ditempatkan di tempat yang sangat tempat isolasi, dan juga tidak boleh bergaul dengan siapa kecuali mereka sendiri. Dan itu membawa satu penderitaan batin, apalagi mereka tidak punya harapan untuk hidup. Nah, dapat dibayangkan keadaan semacam ini. Lalu kita sekarang kembali melihat pada orang kusta ini. Pasti dia sudah mendengar tentang Yesus. Siapa Yesus? Pasti sudah banyak kabar tentang siapa Yesus yang menyembuhkan orang banyak dalam segala macam penyakit, yang melepaskan orang dari kerasukan setan dan roh-roh jahat. Dia sudah banyak mendengar tentang Yesus. Dan dia tahu Yesus adalah orang yang datang dari Allah. Kalau bukan datang dari Allah, ia tidak mungkin mampu untuk membuat mukjizat. Jadi dia sudah tidak lagi ragu tentang kesanggupan Yesus untuk menyembuhkan dia. Dia sudah nggak ragu sama sekali. Yang sekarang dia lihat, apakah Yesus mau apa enggak? Karena itulah yang dia minta. Jadi orang kusta ini sudah melihat Yesus dan dia mengakui inilah dia. Tuhan yang mampu, yang maha kuasa, yang dapat melakukan apa saja kalau dia mau. Juga Tuhan yang besar ini, yang dahsyat ini, yang maha kuasa ini, dia juga kenal sebagai Tuhan yang penuh belas kasihan, yang tidak pandang bulu. Dia selalu berbelas kasihan kepada siapapun yang sakit. Dan itu sudah banyak cerita beredar, bahkan dia mungkin sudah lihat sendiri ceritanya itu bagaimana orang-orang disembuhkan. Jadi dia lihat bahwa Tuhan yang maha besar ini, Yesus Kristus ini, memiliki belas kasihan yang juga tidak terukur. Sangat dalam. Jadi pasti dia sudah yakin. Pasti Yesus mengasihi dia, berbelas kasihan kepada dia. Ini semua ada dalam kepastian. Karena itu dia datang kepada Yesus. Tanpa ragu lagi. Dia tidak berpikir bahwa jangan-jangan Yesus bilang, jangan-jangan kamu orang sakit kusta ini berbahaya. Dia sama sekali tidak berpikir tentang itu. Karena dia sudah punya satu keyakinan yang begitu kuat.
tentang siapa Yesus, diakui Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Penyelamat, Penyembuh, dan seterusnya, maka dia datang dengan keyakinan penuh kepada Yesus. Nah, apa yang bisa kita lihat sini? Bayangkan saja ya, dia langsung tersungkur dan dia hanya minta, kalau engkau mau. Dia bertanya, kalau engkau mau. Jadi sekarang dia sudah tahu Yesus secara lengkap, tapi apakah Yesus mau atau tidak? Tapi dengan kedatangan dia, tentu saja dia datang dengan satu keyakinan bahwa Yesus pasti mau. Dan dia mempunyai harapan yang besar kepada Yesus. Nah, rupanya semua ini dilihat oleh Yesus. Yesus melihat orang kusta ini datang dengan satu harapan, satu-satunya harapan hanya Yesus. Dia datang dengan satu pengakuan dari hatinya yang terdalam, siapa Yesus yang adalah Maha Kuasa, tapi juga yang berbelas kasihan kepada siapa saja yang datang kepadanya. Dengan keyakinan ini Tuhan Yesus sudah melihat semua lengkap ada pada diri orang itu. Dan bukan cuma itu, Yesus juga melihat kerendahan hatinya. Dia datang dan langsung tersungkur di depan Yesus dan memohon supaya Yesus mau untuk menyembuhkan dia. Yesus melihat ini secara lengkap. Dan jangan lupa satu hal, bahwa Yesus melihat bahwa dia sangat polos. Dia datang dengan seluruh kepolosan hatinya. Dia sudah membawa diri memperlihatkan kepada Yesus tentang dirinya. Dan dia yakin Yesus melihat semuanya sampai ke kedalaman hatinya. Nah, kepolosan semacam ini juga menggugah hati Yesus. Jadi kita lihat di sini bagaimana orang ini mengakui Yesus sebagai penyelamat, penyembuh yang maha kuasa, yang penuh belas kasihan. Dia melihat Yesus sebagai satu-satunya harapan. Tidak ada orang lain di Israel yang bisa menyembuhkan dia. Bahkan semua orang menghindar dari dirinya. Dia sudah melihat Yesus seperti ini dan dia datang dengan penuh harapan yang tidak lagi ada sedikit pun keraguan. Tidak ada. Lalu dia datang dengan kerendahan hati. Nah, inilah faktor-faktor penting yang datang dengan itunya, dengan faktor-faktor ini. Dia datang kepada Yesus dan Yesus melihat semua itu, maka Yesus katakan, juga singkat saja dia katakan, Yesus katakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Begitu singkat. Permintaan yang begitu singkat dijawab dengan kuasa dari kata-kata yang begitu singkat. Kalau di dalam bahasa Indonesia ini kita hitung di sini hanya, aku mau jadilah engkau tahir, 5 kata saja. Seketika itu juga sembuhlah. Nah, sahabat dan kerabat, apa yang bisa kita pelajari di sini? Saya kira orang kusta ini menjadi satu pelajaran besar bagi kita. Kita sudah tahu kan, sudah dengarkan siapa Yesus. Siapa di antara kita yang masih tahu sepotong-sepotong? Saya kira sebegitu banyak orang telah mendengar Yesus karena pemberitaan tentang Yesus ini sudah berjalan selama 2000 tahun. Sudah sampai kepada kita berulang kali. Tapi persoalan, apakah kita hanya tahu Yesus, tapi lebih selebihnya tidak ada pada diri kita? Ya, tahu Yesus, jelas tahu. Tapi apakah kita juga punya harapan penuh kepada Yesus untuk keselamatan? Tapi apakah kita juga punya kepelosan datang dan kejujuran kepada Yesus, mengakui segala keadaan kita? Apakah kita juga datang dengan iman yang begitu besar? Apakah kita juga datang dengan kerendahan hati? Apakah kita juga datang dengan segala keterbukaan hati? Inilah faktor-faktor penting, poin-poin penting yang akan diuji oleh Tuhan setiap kali kita datang kepadanya. Dan dia berkuasa untuk melakukan apa saja atas diri kita kalau dia mau. Baiklah, sahabat dan kerabat, saya kira cukup sekian perenungan kita dan saya berharap bahwa Anda mendapatkan satu sentuhan baru pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya Frederick Makitan mohon diri. Have a good time, get your message and see you next time.
Tuhan.